Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini kita akan mulai masuk ke pertemuan pertama dari akuntansi keuangan lanjutan, di mana pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang kombinasi bisnis. Nah, apa itu kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Transaksi ini kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau true merger atau penggabungan setara atau merger of equals. Nah, di dalam identifikasi suatu kombinasi bisnis, sebelum melakukan kombinasi bisnis, perusahaan harus memastikan bahwa yang dilakukan merupakan transaksi kombinasi bisnis. Berdasarkan PSAK 22 atau Peraturan Standar Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa bisnis adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan yang meliputi input, proses, output, dan aset yang mampu dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, efisiensi biaya, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada pemilik entitas. Misal, dalam transaksi pembelian kapal, jika transaksi dimaksudkan sebagai kombinasi bisnis, maka perusahaan harus memastikan bahwa akuisisi kapal beserta izin dan infrastruktur lainnya bukan hanya pembelian kapal sebagai aset tetap. Apa tujuan dan motivasi kombinasi bisnis? Tujuan utama operasi perusahaan tentu adalah menghasilkan laba. Dalam upaya untuk menghasilkan laba dan kekayaan perusahaan yang lebih besar, perusahaan berupaya untuk terus bertumbuh dan berkembang besar. Martani mengungkapkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan perusahaan dapat terjadi melalui pertumbuhan organik dan anorganik. Dalam proses normal perusahaan, pertumbuhan organik akan membutuhkan waktu yang lebih panjang dibanding pertumbuhan anorganik. Namun demikian, pertumbuhan organik mempunyai kelebihan karena tidak membutuhkan modal yang besar dalam waktu singkat. Sebaliknya, pertumbuhan anorganik untuk mengakuisisi dan atau membeli perusahaan yang telah berjalan, sebuah perusahaan membutuhkan modal yang besar dalam waktu singkat. Jadi secara umum sebuah perusahaan mengakuisisi dan atau membeli perusahaan yang telah berjalan dengan tujuan agar perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang dalam waktu singkat. Selain tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan penggabungan usaha dengan motivasi yang lebih spesifik, yaitu yang pertama melakukan penghematan biaya. Dengan kombinasi bisnis, berbagai biaya bisa dihemat. Di antaranya biaya gaji berbagai manajer, biaya penelitian produk baru, dan biaya penelitian dan pengembangan. Yang kedua adalah mengurangi resiko. Membeli perusahaan yang sudah mempunyai berbagai macam produk dan juga pasarnya akan lebih kecil resikonya dibanding dengan mengembangkan dan memasarkan produk baru. Ketiga, mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan. Membeli perusahaan yang sudah punya berbagai macam fasilitas dan sudah punya berbagai macam aturan pemerintah akan lebih cepat dibanding dengan mengembangkan sendiri atau mendirikan perusahaan baru. Yang keempat, menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lainnya. Salah satu cara untuk menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lain adalah dengan cara melakukan kombinasi bisnis. Yang kelima, memperoleh aset tidak berwujud. Salah satu alasan untuk melakukan kombinasi bisnis adalah untuk memperoleh aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi seperti hak paten, hak penambangan, database pelanggan, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah alasan-alasan lain. Ada perusahaan yang punya kebanggaan tersendiri ketika berhasil mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Strategi dan bentuk kombinasi bisnis.
Strategi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis dilakukan untuk memperoleh efisiensi operasi melalui integrasi secara horizontal atau vertikal, atau mendiversifikasikan risiko usaha melalui konglomerasi. Kalau integrasi horizontal merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan dengan mengakuisisi atau menggabungkan perusahaan dalam line bisnis atau pasar yang sama. Sedangkan integrasi vertikal adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi dan atau distribusi. Sedangkan konglomerasi merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan yang produk dan atau jasa yang dihasilkannya tidak saling berhubungan. Bentuk kombinasi bisnis ada beberapa macam. Yang pertama adalah akuisisi. Akuisisi merupakan kombinasi bisnis yang terjadi ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, namun perusahaan yang diakuisisi tetap berdiri hanya dikendalikan oleh perusahaan pengakuisisi. Pihak pengakuisisi akan bertindak sebagai entitas holding dan akan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggabungkan seluruh aset dan kewajiban dari semua perusahaan yang berada di bawah kendalinya. Yang kedua adalah merger. Sedangkan merger merupakan kombinasi yang terjadi ketika dua perusahaan atau lebih bergabung, di mana perusahaan yang diakuisisi dibubarkan, serta semua aset dan liabilitasnya diambil oleh pihak yang mengakuisisi. Sedangkan yang ketiga adalah konsolidasi. Konsolidasi merupakan kombinasi bisnis yang terjadi dari dua atau lebih perusahaan bergabung dan masing-masing melebur membentuk satu perusahaan baru. Metode pencatatan. Dalam proses kombinasi bisnis, terdapat dua metode pencatatan yang digunakan, yaitu metode yang pertama adalah metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Dalam metode ini, masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang atas aset dan atau liabilitas perusahaan yang bergabung. Yang kedua adalah metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Metode purchase menggunakan nilai wajar sebagai dasar pencatatannya. Nilai wajar yang dilakukan adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Hal ini dilakukan karena kombinasi bisnis merupakan pembentukan entitas baru sehingga perlu dilakukan penilaian atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Di dalam metode purchase ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengidentifikasian pihak pengakuisisi atau entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Yang kedua adalah penentuan tanggal akuisisi. Yang ketiga adalah pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Yang keempat adalah biaya transaksi. Yang kelima adalah penentuan imbalan yang diberikan. Nah, penentuan imbalan yang diberikan itu berupa kas, aset non-kas lainnya, efek utang, dan efek ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Yang keenam adalah pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Untuk melakukan akuisisi maka ada dikenal istilah dengan goodwill. Goodwill merupakan aset tak berwujud yang dapat muncul pada saat akuisisi. Goodwill mencerminkan manfaat ekonomi yang timbul dari aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasikan secara individu sehingga harus diakui secara terpisah. Perhitungan goodwill didapatkan dari rumus berikut. Goodwill sama dengan biaya akuisisi, nilai wajar imbalan, dikurang jumlah aset neto teridentifikasi yang diambil alih.
Bagaimana melakukan perhitungan ilustrasi kombinasi bisnis dengan pembelian aset neto perusahaan? Ya, berikut adalah contoh soalnya ya, tolong diperhatikan karena nanti kita akan mencoba mengerjakan perhitungannya. Contoh, PT Panorama membeli aset neto dari PT Senja pada tanggal 27 Desember 2016. Dalam kombinasi bisnis tersebut, PT Senja kemudian dibubarkan. Aset teridentifikasi dan liabilitas PT Senja yang diambil alih pada tanggal tersebut menunjukkan data sebagai berikut. Ingat di sini data berikut nanti akan dikalikan dengan 1000 ya, karena di sini tertulis dalam ribuan. Nah, di sini ada neracanya, di mana neraca terdiri dari aset dan liabilities ya. Di sini ada nilai tercatat, dan ada nilai wajar. Nilai tercatat itu adalah didapatkan dari perhitungan akuntansi dari pembukuan. Ya, di sini adalah nilai dari perhitungan pembukuannya. Sedangkan nilai wajar didapatkan dari dari pengamatan ya, kelayakan dari harga yang sesungguhnya. Sehingga bisa jadi harga yang sesungguhnya itu tidak sama dengan harga yang tercatat. Oke, di sini nilai cash ada 50.000. Ingat tadi di sini dikatakan dalam ribuan ya. Dalam ribuan. Nah, ya ini dalam ribuan. Sehingga 50.000 yang tertulis di sini berarti sesungguhnya ini adalah 50.000 dikali 1000 atau 50 juta. Ini juga 150.000 karena 150.000 dalam ribuan berarti 150.000 dikali 1000 atau 150 juta dan seterusnya. Demikian pula yang di sini ya. Di sini ada 250.000 berarti ini adalah 250 juta. 100.000 adalah 100 juta ya. Jadi ini dihitung dalam ribuan, berarti harus dikalikan 1000 angka-angka yang ada di sini. Nah, terlihat di sini ada perbedaan ya. Di sini net receivables yang tercatat adalah 150 juta. Sedangkan nilai wajarnya hanya 140 juta. Nah, ini ada perbedaan. Begitu pula dengan inventorinya. Inventorinya harusnya 200 juta, tapi yang didapatkan dari nilai wajarnya adalah lebih tinggi, yaitu 250 juta. Nah, demikian seterusnya ya. Ini adalah contoh soalnya. Sehingga nanti ada perbedaan. Di sini total asetnya hanya 1 juta, sedangkan nilai wajarnya lebih tinggi, yaitu 1.440.000. Demikian pula dengan liabilities-nya atau utangnya. Utangnya tercatatnya 250 juta, sedangkan nilai wajarnya hanya 240 juta. Jadi ada selisih 10 juta. Oke. Pembelian aset neto perusahaan dengan goodwill. Ini sambungan soalnya ya, ini tabel dari neracanya, ini sambungan soalnya. PT Panorama memperoleh 100% kepemilikan PT Senja dengan membayar tunai uang sebesar 400 juta dan menerbitkan saham sebanyak 50.000 lembar dengan nilai par atau nilai per satu sahamnya adalah Rp10.000 dengan nilai pasar saham adalah sebesar Rp20.000. Dalam transaksi kombinasi bisnis tersebut, PT Panorama membayar berbagai biaya untuk akuisisi sebesar Rp9 juta dan biaya penerbitan saham sebesar Rp5 juta. Atas akuisisi tersebut, nilai goodwill yang timbul dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini sudah selesai soalnya di sini. Ini adalah contoh cara menjawabnya ya, mulai dari A, ini adalah contoh menjawabnya. A. Atas investasi yang dikeluarkan oleh PT Panorama adalah, nah kita akan mencatat dulu pembayaran tunainya. Pembayaran tunainya 400 juta. 400 jutanya dapat dari mana? 400 jutanya didapat dari soal ini ya. Di sini dikatakan uang tunainya sebesar 400 juta. Tunai berarti cash ya. Jadi PT Senja membayar uang tunai 400 juta. Nah, 400 juta ini kita masukkan angkanya di sini. Ya, ini adalah angka dari soal yang di atas, 400 juta dari sini. Oke, berikutnya penerbitan saham. Penerbitan saham 50.000 kali 20.000, hasilnya adalah 1 miliar rupiah.
50.000 dapat dari mana? 50.000 dapat dari ini, banyaknya saham ya, 50.000. Kemudian 20.000 didapat dari nilai pasar saham tadi ini ya, 20.000. Sehingga 50.000 dikali 20.000 hasilnya 1 miliar. Oke, kemudian kita jumlahkan. Jumlah imbalan yang diberikan totalnya adalah 400 juta ditambah 1 miliar, totalnya adalah 1.400.000.000 rupiah. Oke, gampang ya. Kemudian yang kedua atau yang B, kita akan menghitung aset neto teridentifikasi yang diperoleh. Di sini didapat 1.200.000 rupiah. Nah, ini dapat dari mana? 1.200.000 rupiah ini didapat dari ini ya. Net aset sini 1.200.000. Oh sorry, 1.200.000.000. Kan dikalikan 1.000 ya, 1.200.000.000. Kita masukkan angkanya di sini. Ya. Sehingga goodwill yang C kita masukkan juga 200 juta rupiah. Dari mana 200 juta rupiah? Didapat dari 1.400.000.000 dikurang 1.200.000.000 sama dengan 200 juta rupiah. Oke, masih gampang ya. Baik. Aset neto yang teridentifikasi diperoleh dari nilai wajar aset yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas. Atas transaksi akuisisi tersebut, PT Panorama mengakui adanya goodwill sebesar 200 juta rupiah. Ya, jadi 200 juta rupiah ini dapat dari perhitungan sini tadi ya. Biaya-biaya lain yang dikeluarkan PT Panorama tidak dimasukkan ke dalam nilai investasi, tetapi A. Biaya akuisisi diakui sebagai beban pada periode berjalan. B. Biaya penerbitan saham dalam rangka akuisisi didebit ke agio saham. Jurnal yang dibuat PT Panorama atas transaksi akuisisi pada PT Senja tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini tadi cara perhitungannya, kita akan melakukan penjurnalannya. Investment in Senja, investasinya berarti adalah 1.400.000.000 rupiah. Ini didapatkan angkanya adalah dari sini ya. 1.400.000.000 rupiah. Nah, ini jadikan debit atau debit ya, investment in Senja di debit atau debit, dan cash capital stock additional paid in capital berada di sebelah kredit. Dimana cash-nya dapat tadi dari sini 400 juta, sehingga kita masukkan di sini. Kemudian capital stock-nya 500 juta rupiah. Nah, dapat dari mana 500 juta rupiah? Capital stock itu modal saham ya, sehingga 500 juta rupiah itu didapatkan dari ini ya, 50.000 lembar ini dikalikan 10.000 rupiah. Sehingga 50.000 dikalikan 10.000 adalah 500 juta rupiah. Ya, ingat dari sini 50.000 dikalikan 10.000. Sehingga 500 juta rupiah. Nah, 500 juta rupiahnya dimasukkan di sini. Ya. Kemudian additional paid in capital dapat 500 juta rupiah. Dapat dari mana? Tinggal dikurangkan saja ya. 1.400.000.000 dikurangkan 400 juta dikurangkan 500 juta. Sehingga totalnya adalah 500 juta rupiah. Oke. 900. Jadi sisi debit harus selalu sama dengan sisi kredit. Ya. Dalam melakukan jurnal, sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Oke, sudah dapat ini cara menghitung untuk membuat jurnalnya. Untuk mencatat penerbitan 50.000 lembar saham pada pembayaran 400 juta tunai untuk kombinasi bisnis dengan PT Senja ya. Jadi jurnal di atas itu adalah untuk mencatat
penerbitan 50.000 lembar saham, dan pembayaran 400 juta tunai untuk kombinasi bisnis dengan PT Senja. Berikutnya adalah kita membuat jurnal untuk mencatat biaya penerbitan 50.000 lembar saham dan biaya-biaya lainnya dalam rangka kombinasi bisnis dengan PT Senja. Kita buat jurnalnya ini ya. Caranya investment expense itu di debit dan additional paid in capital juga di debit. Investment expense-nya adalah 9 juta rupiah. Investment expense-nya 9 juta dapat dari mana? 9 jutanya didapat dari soal ya. Di sini dalam transaksi bisnis tersebut PT Panorama membayar biaya untuk akuisisi 9 juta rupiah. Sehingga 9 juta rupiahnya itulah yang kita masukkan di sini. Kemudian additional paid in capital adalah 5 juta rupiah. Nah, ini ya, penerbitan saham sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini kita masukkan juga di jurnal 5 juta rupiah. Sehingga kreditnya cash atau pembayaran tunainya adalah 9 juta ditambah 5 juta adalah 14 juta rupiah. Ya, jadi sama sisi debit dan kredit. Nah, tadi ini adalah jurnal untuk mencatat biaya penerbitan 50.000 lembar saham dan biaya-biaya lainnya dalam rangka kombinasi bisnis dengan PT Senja. Berikutnya, kita akan membuat jurnal untuk mengalokasikan nilai investasi terhadap aset teridentifikasi dan utang yang diambil alih dengan menggunakan nilai wajar. Kita masukkan di sebelah debit, ada cash, ada net receivables, ada inventories, ada land, ada buildings, ada equipment, ada patents, ada goodwill. Angka-angkanya ini ya. Ini dapat angka-angkanya dari mana? Ini sesuai dengan neraca yang ada di soal ya. Oh, maaf sebentar. Ya, 50 juta, 140 juta, net cash-nya 50 juta, net receivable 140 juta. Itu didapat dari angka-angka yang ada di sini. Ya, cash-nya 50 juta, net receivable 140 juta, inventory 250 juta, dan seterusnya. Ini semua dimasukkan di sebelah debit. Ya, ini dimasukkan di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya ada account payable, ada notes payable, ada other liabilities investment in statement. Ini semua 60 juta, 135 juta, 45 juta, 1.400.000 juta didapatkan dari angka-angka yang ada di neraca di sebelah liabilitiesnya ya, juga nilai wajarnya ya. Ini semua dimasukkan 60 juta, 135 juta, 60 juta, 135 juta, kita masukkan di sini angka-angkanya ya, 45 juta. Nah, ini 3 komponen ini dimasukkan. Di sini ada tambahan investment in statement. Ini dapat dari mana? 1.400.000 juta. Sebenarnya ini didapat bisa dari total yang didebit dikurangkan total yang dikredit. Nah, ini adalah selisihnya 1.400.000 juta. Karena apa? Karena ini harus sama di sebelah debit dan sebelah kreditnya. Atau tadi dari perhitungan ya, investment in statement-nya di sini 1.400.000 juta. Sehingga jumlah inilah yang dimasukkan di sini. Ya, jadi ini angka-angkanya disesuaikan dengan nilai wajar yang ada di soal di neraca. Sama ini juga 3 ini yang ada di soal di neraca. Sedangkan yang ini didapat dari 2 cara. Bisa dikurangkan dari total yang ada di debit, dikurangi total yang ada di kredit. Atau 1.400.000 juta ini bisa juga didapatkan dari angka yang ada di sini. Oke, itu cara mengerjakan untuk soal latihan yang pertama. Nanti silakan
teman-teman kerjakan tugasnya sesuai yang saya kirimkan dengan mengubah angka pada soalnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.